Ada seorang oknum yang senantiasa menjual nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap ceramahnya dia selalu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak orang awam yang menjadi takut, segan, gentar, hormat walaupun hormatnya terpaksa. Tetapi sudah sukses, berhasil untuk menakut-nakuti orang awam. Karena orang awam Islam yang ada di Indonesia ini, kalau ada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka pasti mengagungkan, menghormati dan memuliakan. Dan ini adalah lahan empuk. Lahan empuk bagi siapapun yang berani menjual nasab Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun nih yang berani, tega menjual nasab dirinya dicantolkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan laris manis di Nusantara. Terutama orang-orang Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, maka akan menghormatinya, akan mengagungkannya, memuliakannya. Mengapa? Bukan karena dianya, tetapi karena Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, siapapun orangnya, asalkan dia berani mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka pasti lakunya laku laris manis di Indonesia. Nah, siapakah oknum Habib yang senantiasa menjual nasab dirinya, diaku saya ini sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri saya mengalir darahnya Nabi Muhammad. Maka siapapun yang tidak menghormati saya, siapapun yang tidak memuliakan saya, maka akan kualat kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhirat bagaimana dia akan ketemu kepada Nabi Muhammad? Ditaruh mana wajahnya kalau dia sampai ketemu Nabi Muhammad SAW? Sehingga mayoritas orang Islam Indonesia yang masih awam-awam itu langsung takut, minder, mengkerat begitu. Dan walaupun entah terpaksa atau dengan sukarela, dia menghormatinya, memuliakannya, mengagungkannya, minta apapun diberikan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ini enak sekali kan? Kemudian di dalam live ceramahnya, oknum Habib ini mengatakan bahwa seluruh dzurriyyah, anak cucu keturunan daripada Wali Songo sudah terputus begitu. Sekalipun ada nih, meskipun ada, maka itu dari jalur perempuan katanya. Sehingga dia dengan pedenya mengatakan bahwa seluruh dzurriyyah Wali Songo, seluruh anak cucu Wali Songo sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, itu katanya dari jalur perempuan. Kemudian ucapan ini memancing emosi, memancing amarah dari para dzurriyyah keturunan para Wali Songo. Jadi seluruh dzurriyyah keturunan Wali Songo, mulai dari Jawa Timur, Madura nih, dan Surabaya sampai Banten, ya kan, mulai dari timur ke barat, barat ke timur nih, semuanya bangkit, ya. Cirebon juga tidak ketinggalan. Semuanya nih, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, kemudian sampai Sunan Gunung Jati, kemudian sampai kepada Maulana Hasanuddin di Banten, turunan dari Syarif Hidayatullah. Nah ini, mereka bangkit, nggak terima, akhirnya balik menyerang, ya kan, begitu kronologinya. Karena ada oknum yang selalu menjual gitu kan awalnya, karena ada oknum yang selalu menjual nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai menghina, ya kan, namanya menghina itu membatalkan seluruh, namanya seluruh itu kan semua nih, semua dzurriyyah anak cucu daripada Wali Songo sudah tidak ada lagi, nggak ada lagi katanya. Yang ada di Indonesia itu ya pokoknya para habaib begitu. Setelah suasana mulai memanas, akhirnya sampai terjadilah acara debat terbuka secara resmi. Nah, pertanyaannya, apakah si oknum Habib tersebut ikut hadir untuk debat masalah nasab?
Kira-kira di mana nih orangnya? Ini kan Habib yang paling sakti. Sakti, walah, luar biasa saktinya, karomahnya sungguh luar biasa. Ini karomah yang jarang dimiliki oleh siapapun. Setelah dia berhasil memanas-manasi suasana, membuat kacau keadaan, membuat gaduh, ya kan? Kacau, gaduh, masya Allah. Setelah itu dia tiarap membahas tentang Panji Gumilang. Wah, sok-sokan membahas Panji Gumilang. Masya Allah, mengalihkan isu, ya kan, sampai isunya tertembak. Ya, gimana nih kabar beritanya tertembak? Tertembaknya siapa sudah ketahuan atau belum? Yang nembak berapa orang? Terus tertembaknya bagaimana? Ya kan begitu nih. Lah begini masyarakat Indonesia kok masih aja cintanya buta gitu loh. Masya Allah, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki harkat martabat yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Kita sebagai bangsa Indonesia, terutama nih kalau orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Orang-orang yang ada di Pulau Jawa nih, Pulau Jawa itu mulai dari Banten, kemudian sampai ke timur, yaitu sampai Banyuwangi, kemudian ke utara sedikit, Madura, bukan sampai Bali ya. Ini beda kalau Bali. Madura, karena Madura itu masih provinsinya ikut ke Jawa Timur. Madura itu kan satu pulau tapi provinsinya masih Jawa, begitu, Jawa Timur. Ini orang-orang yang tinggal menghuni di Pulau Jawa itu biasanya sudah nggak membawa nama-nama marga, nggak membawa nama marga, nggak ada marga, nggak ada lah pokoknya, marga apa nggak ada. Adanya cuma orang Jawa, orang Sunda begitu. Orang Madura, orang Betawi, ya ada 4 ya kan. Kalau mulai dari barat, mulai dari Banten nih, campur antara Jawa dan Sunda. Lah adapun kalau ada Badui itu Sunda, itu kan orang Sunda, Badui itu Sunda. Walaupun dikatakan suku Badui, tetapi sebenarnya bukan suku. Ya, adat Badui memang memiliki adat tersendiri, Badui. Tetapi kalau sukunya Sunda, Badui itu. Kemudian sampai ke timur, ya, ke timur ada orang Betawi. Orang Betawi itu nggak memiliki marga, nggak ada marganya, nggak ada Asegaf, nggak ada Al-Atos, nggak ada Sokof, nggak ada pokoknya. Orang Betawi gitu. Ya, kemudian ke timur lagi namanya Jawa Barat, nggak ada juga. Jawa Barat itu ya Sunda begitu aja, Asundawiyah. Kemudian Jawa, Jawiyah nggak ada marga, itu nggak ada orang Jawa itu. Kemudian orang Jawa ini paling yang berbeda bahasa antara halus dan tidak halus. Kemudian sampai ke timur ada Madura. Lah orang Jawa kan ada namanya Osing, itu kan orang Osing begitu, orang Osing sukunya Jawa, bahasanya bahasa Osing ya. Kemudian ada orang Samin, yaitu orang Samin orangnya sukunya Jawa, orang Jawa. Ada Samin, ada Osing, kemudian ada Tengger gitu kan, itu orang Jawa tetap. Lah orang Jawa itu aneh, nggak memiliki namanya marga, nggak ada nama marga, itu nggak ada. Bahkan di Jawa ini nggak ada hukum adat. Ayo di Jawa loh, adakah orang melakukan kesalahan kemudian dihukum oleh ketua adat? Nggak ada. Lah oleh sebab itulah siapapun ya orang luar negeri yang sudah lahir di tanah Jawa kok masih menggunakan nama marga dari luar sana, berarti sebenarnya dia belum bangga, belum mau menjadi orang Jawa, belum mau menjadi orang pribumi. Sehingga kalau dikatakan mana yang pribumi, mana yang non pribumi, itu benar-benar saja. Lah kalau mereka ingin menjadi pribumi harus hilangkan tuh marga-marga yang dari Timur Tengah. Jadilah orang Jawa atau orang Sunda atau orang Betawi atau orang Madura. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.